sekali lagi itu diskusi internal. Memang disayangkan, memang video itu bocor kan begitu. Jangan-jangan sudah pecah kongsi, cuman nggak bisa ditutupi nih rasanya kan gitu. Mbak Wiwi melihatnya setuju kalau Anda melihat ada patahan sejarah sampai ada urgensi atau ada pandangan kalau kayaknya pemilu bakal lebih cepat dari 2009? Iya, menurut saya apa yang disampaikan ini Bang Freddy ini udah kelihatan pakai uban sekarang ya. Menurut saya ya apa yang disampaikan itu tidak bisa disimpulkan begitu saja ya. Menurut saya bahwa itu adalah kebenaran umum gitu. Itu hanya pandangan atau mungkin perspektif dari Pak Budiari gitu ya. Khususnya kita melihat itu pernyataan politik sebetulnya karena bertemunya itu dalam konteks politik ya, meskipun projo tapi kan bukan ormas ya, tapi lebih organisasi politik kan seperti itu dan sulit untuk dibedakan dengan PSI ya. Jadi kalau PSI sendiri menyanggah sementara Pak Budiari mengatakan seperti itu, ini kan juga akan menimbulkan satu respon-respon yang sangat beragam ya di tengah masyarakat itu dan akan dimaknai rupa-rupa gitu. Tapi yang jelas sebetulnya gitu ada kepentingan apa untuk menyampaikan itu gitu kan. Kita belakangan ini memang Mbak merasakan gitu adanya elit yang mungkin apa ya saling berkompetisi, berkontestasi gitu ya. Dan sebetulnya kalau dalam konteks itu kan kita tidak sehat karena apa? Pemilu baru usai 2024 ya, Pak Prabowo dilantik 2024 itu sampai sekarang belum 2 tahun. Oktober ini 2 tahun. Ya, tentu yang harus dimaksimalkan ya adalah bagaimana menjawab atau mengkonkretkan gitu semua program-program yang sudah dijanjikan. Lah ini mewujudkan satu pemerintahan yang governability, yang mampu mewujudkan kebutuhan masyarakat ini kan masih ongoing proses gitu. Nah, Mbak Wiwi, tapi apakah Anda melihat sebenarnya ucapan ini sengaja disampaikan oleh Budi Ari mewakili keresahan dari Pak Jokowi untuk dalam tanda kutip mungkin jangan-jangan ngomporin juga atau ngungkapin kecewaannya juga sama pemerintahan sekarang? Iya, ini yang membuat satu politik kita yang makin keruh sebetulnya. Sudah keruh semakin keruh gitu. Karena apa? Karena elitnya sendiri itu belum satu perspektif untuk mengisi pasca pemilu 2024. Ini kontestasi, kompetisi terus on and on gitu lah. Ini sebetulnya sangat berdampak negatif tentunya karena energi kita dikuras untuk satu diskursus gitu yang sebetulnya kurang relevan gitu. Ya, memang betul di tengah masyarakat itu ada keresahan kolektif dan sebagainya. Lah, sebagai pendukung ya mestinya Projo ini kan pendukung ya, pendukung pemerintah itu justru memberikan satu masukan-masukan yang justru tidak harusnya menimbulkan pemahaman yang ini ya, yang nanti keliru di tengah publik. Nah itu saya mau tanyakan juga ke Bung Freddy. Bung Freddy, kalau dinilai tadi apa yang disampaikan Pak Budi Ari memperkeruh sesuatu yang sudah keruh sebenarnya. Projo punya maksud atau kepentingan apa sih memangnya? Ya, jadi gini, sekali lagi itu diskusi internal. Memang disayangkan, memang video itu bocor kan begitu. Sekali lagi itu diskusi internal ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang Projo selaku pendukung pemerintah, tadi Prof Siti udah mengatakan, dan sehari sebelumnya kita jelas menyatakan kembali dukungan kita kepada pemerintah pas kita ulang tahun. Nah, memang ini sangat disayangkan bocor video itu yang pertama. Nah, yang berikutnya sebetulnya kan bukan Projo ya, bukan Projo yang menghembuskan isu-isu ya, tadi Prof Siti mengatakan mengeruhkan situasi, bukan kan? Bahkan yang paling tergres misalnya Denny Indrayana mengancam kalau ke Presiden Prabowo kalau nggak mundurkan Gibran maka presiden yang akan dimundurkan. Kan sebetulnya Projo tidak pernah masuk di isu itu dan tidak pernah bermain di situ. Boleh dicek lah, boleh dicek. Iya, tapi Bung Freddy, sorry saya potong dulu. Tetapi memang ini sangat
Bung Freddy. Sangat disayangkan memang ini bocor, kemudian ditambahkan narasi-narasi oleh orang-orang yang memang suka adu domba, suka provokasi. Itu Nah, kan Bung diskusi Freddy. internal bagaimana menjawab keresahan itu, dan dengan harapan, Iya. yaitu tadi kata Prof. Siti, Pak Jokowi bisa menyampaikan masukan keresahan-keresahan tersebut pada Presiden Prabowo. Sebetulnya kan begitu konteksnya. Tapi kan itu disampaikan Iya, juga Mbak. sama Ketua Umum Projo, itu tidak mewakili Projonya sendiri maksudnya, dan tidak mewakili Pak Jokowi. Oh iya, itu pandangan Ketua Umum Projo. Ya, sekali lagi itu pandangan Ketua Umum Projo. Nah, jelas itu tidak mewakili Jokowi. Pak Jokowi merespon itu memang bukan secara langsung, tetapi di dalam hukuman jawab merespon semua pernyataan maupun informasi masukan relawan Pak Jokowi. Oke. Dia mengatakan, Iya. ya, Nah. sampai saat ini kondisi ekonomi masih bertumbuh. Oke. Ya, Tapi, Bung Freddy. Tapi Bung Freddy, situasi masih saya potong terkendali, dulu, inflasi menegaskan terkendali. dulu. Oleh karena itu kita nggak perlu kekhawatiran berlebihan. Iya, iya. Nah, Bung Freddy, tapi kan katanya itu disampaikan secara pribadi ke Ya. Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ada ketika Pak Budi Ari menyampaikan itu. Respon Pak Jokowi apa ketika mendengar insting Budi Ari? Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi baik secara pribadi ketika Budi Ari menyampaikan itu kepada Pak Jokowi langsung ya menanggapi, belum masuk pada situasi itu karena ekonomi kita masih baik, masih bertumbuh di atas 5%, inflasi masih terjaga, demokrasi perbedaan itu biasa, tetapi belum mengarah ke situ, belum mengarah kepada patahan sejarah itu. Nah, itu kemudian diulang lagi oleh Pak Jokowi ketika merangkum atau merespon semua kepada relawan, baik waktu pribadi maupun Oke. menyampaikan secara umum kepada relawan, sama responnya juga seperti itu. Oke, saya Begitu. tanya ke Bu Wiwi. Mbak Wiwi, kalau misalnya melihat ada Pak Jokowi di situ, mendengarkan penjelasan dari Budi Ari, diam saja, itu sebenarnya bisa dibaca sebagai mengamini atau apa sih? Iya, mungkin ada sesinya ya Mbak ya. Kita nggak tahu kan, karena kita tidak tahu video utuhnya. Tapi ini kan kerja-kerja politik ya. Politik ini ada panggung depan, ada panggung belakang gitu ya. Kita seolah publik luas sekarang ini sedang menerka-nerka gitu. Apakah memang Pak Jokowi tidak lagi mendukung Pak Prabowo, kan gitu ya, seolah-olah seperti itu pertanyaannya ini Bang Freddy, ini mohon maaf, jadi bisa berkembang seperti itu, jangan-jangan sudah pecah kongsi, cuman tidak bisa ditutupi nih rasanya kan gitu, karena mungkin ada kebutuhan sendiri dari Pak Jokowi dan Projo dalam hal ini dan PSI tentunya, untuk bagaimana mengunggulkan calonnya sendiri, yaitu mungkin yang sekarang sedang jadi wapres kan gitu, satu contoh. Jadi Oke. di makna ini sudah menggelinding liar jadinya. Nah, tadi Gitu. salah satu yang menggelinding jangan-jangan udah pecah juga antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo, bener nggak, Bung Freddy? Ya, itu yang waktu sehari sebelumnya pada saat ulang tahun, dan termasuk pada saat itu ya kami relawan termasuk Pak Jokowi juga mengatakan bahwa kita yang sejak awal mendukung pemerintahan ini, maka pemerintahan ini harus sukses sampai 2029. Pernyataan itu udah berulang kali, baik pada saat momen itu ya, diskusi itu kemarin, maupun sekali lagi hari Minggu ulang tahun Projo. Jadi sampai sekarang ya kami memahami dan Pak Jokowi menyampaikan, dan di publik juga kan terlihat begitu loh, hubungan Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo masih sangat baik. Yang terakhir ini ulang tahun kemerdekaan, terus pernikahan Rizky Ajudan. Jadi sekali lagi memang itu hanya karena video itu bocor, kemudian Berarti tapi nggak pecah ya, Bu Freddy? narasi-narasi tidak pecah, Mbak, tidak ada pecah dan tidak ada arah ke situ begitu loh. Jadi memang ini murni karena ada tambahan narasi-narasi orang-orang yang suka adu domba, provokatif. Coba kita dengar secara jujur lah dulu isi video itu. Emang apa yang bahkan orang yang sudah mengatakan akan melengsarkan Prabowo, Gibran, mundurkan, itu aja nggak menjadi polemik, nggak menjadi masalah. Ini Budi Ari coba pernyataannya poin dengan poin sangat jelas dan tidak ada masalah di situ. Tetapi karena ya inilah sekali lagi. Oke.